Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang Perang Dunia ke-1 yang minggu-minggu kemarin kalian sudah mencari tahu latar belakang terjadinya Perang Dunia ke-1. Nah, Perang Dunia ke-1 ini merupakan salah satu perang besar yang melibatkan banyak negara-negara di dunia. Perang Dunia I ini berpusat di Eropa, akan tetapi perang ini berpengaruh pada negara-negara di benua lain, khususnya negara yang memiliki aliansi. Perang Dunia ke-1 ini berlangsung selama 4 tahun, dari tanggal 28 Juli 1914 sampai dengan 11 November 1918. Nah, latar belakang terjadinya Perang Dunia ke-1 ini ada diantaranya sebab umum dan sebab khusus. Nah, sebab-sebab umumnya itu di sini ada 4. Yang pertama itu adanya pertentangan antar negara. Nah, jadi di Eropa itu banyak sekali negara-negara yang bertentangan. Di antaranya yang pertama adalah Jerman dengan Prancis. Jerman dengan Prancis ini yaitu di sini politik balas dendam atas kekalahan Prancis pada tahun 1870. Lalu yang berikutnya adalah Jerman dan Inggris. Di sini Inggris merasa tersaingi dalam bidang industri, daerah jajahan, pembangunan angkatan laut oleh Jerman. Lalu yang ketiga adalah Jerman dengan Rusia. Jerman dianggap menghalangi politik air hangat Rusia yang akan menerobos ke Laut Tengah. Kalian tahu apa itu politik air hangat? Politik air hangat adalah pencarian pelabuhan-pelabuhan yang tidak membeku ketika musim dingin. Jadi kan ketika musim dingin itu pelabuhan yang membeku itu tidak bisa didatangi kapal-kapal karena pelabuhannya membeku. Nah, berikutnya itu adalah adanya politik persekutuan, yaitu adanya Triple Alliance dan Triple Entente. Triple Alliance beranggotakan Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Sedangkan Triple Entente adalah Inggris, Rusia, dan Prancis. Jadi masing-masing negara di Eropa itu merasa terancam oleh negara tertentu sehingga mempunyai kesepakatan apabila salah satu anggota persekutuan diserang, maka anggota lain harus membantunya. Berikutnya yang ketiga adalah adanya perlombaan senjata. Jadi akibat adanya aliansi, masing-masing negara saling curiga-mencurigai dan saling mempersenjatai diri. Kecenderungan setiap negara yang menginginkan lebih unggul dari negara lain, baik dalam politik, ekonomi, dan pertahanan. Nafsu untuk menguasai negara lain mendorong suatu negara untuk memperkuat militernya dengan cara meningkatkan persenjataan. Yang keempat adalah munculnya gerakan nasionalisme yang dianggap terlalu berlebihan karena setiap negara mengobarkan semangat nasionalismenya yang cenderung menimbulkan konflik dengan negara lain. Misalnya, pembentukan Pan-Slavia oleh Rusia, pembentukan Pan-Serbia oleh Serbia, Italia mengumandangkan Italia Irredenta, dan Inggris mengumandangkan Britannia Rule the Wave.
Sebab khusus terjadinya Perang Dunia ke-1 yaitu adalah terbunuhnya Pangeran Franz Ferdinand oleh seorang nasionalis Serbia yang bernama Gavrilo Princip pada tanggal 28 Juni 1914. Pada saat itu, Ferdinand beserta istrinya, Sophie, mengunjungi Sarajevo, ibu kota Bosnia. Ketika itu, Bosnia telah dianeksasi dan menjadi provinsi Austria. Tujuan kedatangan Franz Ferdinand dalam rangka meresmikan sebuah rumah sakit baru. Nah, mobil iring-iringan kerajaan Austria-Hungaria, termasuk mobil Franz Ferdinand, menuju rumah sakit. Sebelum tiba di rumah sakit, terjadi penembakan yang dilakukan oleh Gavrilo Princip. Franz Ferdinand tewas tertembak di leher dan Sophie di perut. Setelah diselidiki, Gavrilo Princip merupakan salah satu dari 7 konspirator yang telah merencanakan pembunuhan tersebut. Mereka diyakini merupakan anggota Young Bosnia yang menentang aneksasi Austria terhadap Bosnia dan berkomitmen memerdekakan bangsa Slavia Selatan dan Austria-Hungaria. Austria-Hungaria di sini sangat marah ya karena putra mahkotanya yaitu Franz Ferdinand itu dibunuh oleh salah seorang tokoh nasionalis dari Serbia yaitu Gavrilo Princip. Akhirnya Austria memberikan ultimatum 10 tuntutan kepada Serbia. Namun di sini Serbia hanya bisa memenuhi 8 dari 10 ultimatum tersebut. Akhirnya Austria mengumumkan perang terhadap Serbia. Tanggal 29 Juli 1914, kapal-kapal Austria langsung membombardir Beograd, yaitu ibu kota Serbia. Tanggal 1 Agustus, Jerman juga mengumumkan perang terhadap Rusia, dan tanggal 3 Agustus, Jerman juga mengumumkan perang terhadap Prancis dan Belgia. Nah, kenapa di sini Jerman itu ikut membantu Austria-Hungaria? Karena mereka itu berada dalam satu aliansi, yaitu Triple Alliance atau 3 aliansi, yaitu Jerman, Austria, dan Italia. Nah, di sini jalannya Perang Dunia ke-1 itu terdiri dari zona barat, zona timur, dan zona laut. Zona barat itu di sini Jerman melawan Inggris dan Prancis. Terus zona timur Austria dan Jerman itu melawan Rusia. Sedangkan di zona laut di sini banyak kapal-kapal ya, yaitu ada kapal selam U-boat, kapal selam Jerman yang sangat terkenal canggih, kapal induk, dan kapal barang. Jadi Perang Dunia I itu bukan hanya terjadi di darat, tapi juga di laut dan udara. Perang Dunia I itu dikenal juga sebagai Perang Parit ya, karena merupakan strategi utama dalam Perang Dunia I itu yaitu adalah Perang Parit. Jadi perangnya itu di dalam parit-parit gitu, tahu kan ya, parit itu kayak selokan gitu, tapi yang agak dalam, jadi bisa dilakukan untuk tempat bersembunyi juga karena mereka di sini kan pertempurannya jarak jauh, jadi tembak menembak gitu. Dan juga parit-parit di sini tuh saling saling paralel gitu, jadi berhubungan. Nah, setelah itu selain kalau misalnya lagi hujan itu kan bersatu dengan lumpur-lumpur ya, terus mereka juga bersatu dengan mayat-mayat yang sudah terkena tembakan gitu, jadi sangat memprihatinkan. Jadi banyak juga yang terkena penyakit seperti diare karena kan di sini banyak kayak lumpur-lumpur gitu. Nah, terus Perang Verdun. Perang Verdun ini merupakan perang terdahsyat ya, yaitu antara pasukan Jerman dan Prancis di blok barat. Berikutnya ada Perjanjian London.
Perjanjian London di sini adalah sebagai upah untuk Italia karena bersedia mengangkat senjata kepada Jerman. Jadi Italia itu pindah haluan. Yang tadinya Italia itu Triple Alliance menjadi Triple Entente. Karena di sini Italia diiming-imingi akan mendapatkan wilayah perbatasan Austria-Hungaria. Nah, lalu berikutnya adalah Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles ini adalah perjanjian antara sekutu dengan Jerman. Nah, ini juga menandai berakhirnya Perang Dunia ke-1. Namun Perjanjian Versailles ini banyak merugikan Jerman, sehingga nanti Jerman di sini timbul sakit hati gitu ya, ingin balas dendam dan nanti mencetuskan Perang Dunia ke-2. Jadi merasa harga dirinya itu seperti diinjak-injak karena hasil Perjanjian Versailles itu sangat banyak merugikan Jerman. Di antaranya jadi angkatan Jerman dibatasi. Jerman tidak boleh punya kapal selam U-boat lagi. Takutnya nanti Jerman mencetuskan perang lagi, dan ternyata memang benar. Pada akhirnya Jerman membangun kekuatan dan mencetuskan lagi Perang Dunia ke-2. Nah, di sini Amerika itu tadinya netral, tapi gara-gara Jerman menerapkan peraturan bahwa kapal manapun yang melewati wilayah Jerman, wilayah laut Jerman, itu akan ditembak. Nah, ketika itu kapal Inggris yang membawa penumpang, yang kebanyakan penumpangnya itu adalah warga Amerika, itu terkena tembakan Inggris. Nah, salah satunya ini yang membuat Amerika ikut terjun ke dalam Perang Dunia ke-1. Dampak dari terjadinya Perang Dunia I ini dalam berbagai bidang, yaitu yang pertama bidang politik, yaitu munculnya negara-negara baru dan runtuhnya 4 kekaisaran besar, berkembangnya komunisme, lalu perubahan wilayah kekuasaan yang tadinya dari kerajaan kekaisaran menjadi republik, lalu infrastruktur banyak yang rusak, radiasi bahan kimia di mana-mana, dan juga terjadinya bencana kelaparan. Dalam hubungan internasional di sini dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa, dan nanti yang menjadi salah satu latar belakang terjadinya Perang Dunia Kedua ini yaitu adalah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam menjalankan tugasnya. Jadi nanti Liga Bangsa-Bangsa diganti menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi LBB nanti diganti menjadi PBB. Nah, dampaknya itu dari Perang Dunia I ini tadi dibentuknya LBB. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Sekarang tugasnya kalian coba jelaskan mengenai Perang Dunia ke-1 ini menurut versi kalian dari apa yang telah kalian dengarkan dari penjelasan Ibu ya. Jadi menurut bahasa kalian, video dan juga kirimkan tugasnya di EduLearning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.